Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa bertemu dalam sebuah majelis yang kita harapkan mudah-mudahan Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, ada yang belum nikah? Yang sudah nikah angkat tangan. Masya Allah. Yang sudah punya anak angkat tangan. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas seputar pendidikan anak. Ustadz, saya sudah nikah belum punya anak. Malah saya belum nikah. Ngapain kita bahas masalah pendidikan anak? Loh, orang itu kan mau berbuat sesuatu, dia harus punya ilmunya dulu. Jadi gak ada ruginya. Seandainya ada di antara hadirin dan hadirat sekalian yang belum punya anak, atau bahkan belum nikah, tidak masalah. Karena kita harus punya modal dulu sebelum kita mendidik anak. Tema kita hari ini antara ikhtiar dan doa. Apa sih ikhtiar? Usaha. Anak solih, anak solihah, punya anak solih dan solihah, itu cita-cita mulia atau tidak? Mulia. Cita-cita yang tinggi apa rendah? Tinggi. Setiap cita-cita yang tinggi dan mulia pasti membutuhkan pengorbanan. Apa? Pengorbanan. Tidak ada cita-cita mulia dan tinggi yang didapatkan dengan duduk berleha-leha. Baik cita-cita itu sifatnya duniawi maupun cita-cita itu sifatnya ukhrawi. Cita-cita duniawi itu contohnya pengen jadi orang kaya, pengen jadi pejabat, pengen mobilnya mewah, pengen rumahnya megah, pengen istrinya siji urung. Itu namanya cita-cita duniawi. Kalau cita-cita ukhrawi apa? Pengen masuk surga, pengen punya anak solihah, pengen punya istri solihah, pengen punya suami soleh. Ini namanya cita-cita ukhrawi. Entah itu cita-cita duniawi atau cita-cita ukhrawi. Kalau cita-cita itu adalah cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti membutuhkan pengorbanan. Termasuk mendidik anak. Yang sudah punya anak tadi angkat tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang anaknya umurnya sudah SMP angkat tangan. Oh malah udah kuliah. Yang anaknya SD angkat tangan. Masya Allah. Yang anaknya masih bawah umur 5 tahun. Oh banyak. Oh ini berarti masih muda-muda ini. Masya Allah. Kalau Anda nanti sudah mulai anaknya SD, SMP, atau bahkan SMA,
Anda akan menemukan bahwa mendidik anak di usia itu di Indonesia itu berat. Kenapa berat, Ustaz? Karena terlalu banyak godaan. Sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita, kita ajarkan A, ternyata di luar dia dapatnya B. Kita suruh sholat anak kita, ternyata rata-rata temennya gak sholat. Saya pernah ngisi pengajian di sebuah SMP di daerah Purbalingga. Kepala sekolahnya cerita sama saya, Ustaz, saya pernah melakukan survei kecil-kecilan kepada siswa-siswa saya. Ternyata Ustaz, ketika saya tanyakan, siapa di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh? Ternyata Ustaz, 95% sholat atau tidak? Tidak. Berapa persen? 95% tidak sholat. Anda bisa bayangkan. Berarti yang sholat cuma 5%. Kira-kira orang tua mereka Islam atau tidak? Islam. Agamanya Islam, KTP ini. Sing Islam napa nih? KTP ini. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak itu gak gampang. Mendidik anak itu butuh pengorbanan. Mendidik anak itu butuh perjuangan. Mendidik anak itu membutuhkan waktu. Dan sekedar berusaha tidak cukup. Sekedar berikhtiar tidak cukup. Kenapa demikian, Ustaz? Karena hidayah itu di tangan Allah. Sekuat apapun kita berusaha untuk mendidik anak kita, sebesar apapun pengorbanan kita untuk mengarahkan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, kalau Allah tidak berkehendak, maka keinginan itu tidak akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 8. Surat Fatir surat nomor berapa? 35. Dalam surat Fatir ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membuat anak seorang kiai menjadi preman. Dan bisa saja Allah membuat anak seorang preman menjadi kiai. Jadi nggak mesti kalau Gus, tahu Gus? Gus gue anaknya kiai. Nggak mesti kalau Gus itu jadi kiai, belum tentu. Dan belum tentu anaknya preman itu jadi preman. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut hidayah dari siapa yang Dia kehendaki. Saya kasih contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman yang sangat dia sayangi. Sinten? Abu Thalib. Bawa Quran? Bawa Quran? Coba buka surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas itu surat nomor 28. Surat nomor 28 ayatnya 56. Ada yang udah ketemu? Ya, coba dibaca siapa yang udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahannya dibaca. Sungguh engkau Muhammad
tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Innaka, sesungguhnya engkau. Engkau di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang dimaksud orang yang kamu cintai di sini siapa? Abu Thalib. Nabi kita Muhammad SAW. Kedudukannya istimewa enggak di sisi Allah? Sangat istimewa. Lebih istimewa siapa? Kita atau Nabi? Enggak ada bandingannya. Nabi SAW kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah. Mestinya kalau minta apa-apa, dikasih enggak? Dikasih. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan untuk memberi hidayah kepada manusia yang sangat beliau cintai, yaitu pamannya Abi Thalib, dikasih sama Allah? Tidak. Karena Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa satu-satunya yang bisa membuka hati orang mendapat hidayah itu hanya Allah. Tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya berapa? 950? Itu umurnya atau waktu beliau berdakwah? Bukan. Itu adalah waktu lama beliau berdakwah. Berapa tahun? 950 tahun. Berarti umurnya berapa? Wallahu a'lam. Umurnya di atas itu. Lah wong dakwahnya aja berapa? 950 tahun. Menghabiskan waktunya siang malam untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mengajak orang ibadah kepada Allah. Ternyata anaknya sendiri tidak mau beriman. Bayangkan. Berapa tahun? 950 tahun ngajak orang. Anaknya sendiri gak mau beriman. Ada ceritanya di dalam surat Hud ayat 42 sampai 47. Ini panjang. Nanti PR. Ya, surat apa? Hud ayat 42 sampai 47. Jadi intinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki untuk membinasakan kaumnya Nuh karena sudah kebangetan. Lawong didakwai kok 950 tahun ndak pada ikut, bayangkan. 950 tahun diingatkan, diajak. Ya. Enggak mau juga. Betapa kerasnya kepala mereka. Betul-betul kepala yang keras. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa kaumnya Nuh ini sudah tidak layak hidup di muka bumi. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan mengirimkan banjir. Dari langit hujan, dari bumi keluar air. Dari dua sisi, atasnya hujan terus. Dan itu enggak berhenti-berhenti. Yang dari bumi keluar seluruh mata air yang ada keluar. Maka ombak itu setinggi gunung. Jadi tsunami itu enggak ada apa-apanya. Jenengan bisa bayangkan Gunung Slamet itu ombaknya segitu. Kira-kira Purwokerto jadi apa? Jadi laut. Nabi Nuh naik kapal. Berusaha ingin ngajak anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kapal. Mau? Gak mau. Malah dia mengatakan, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai bapakku, gak perlu aku naik kapal. Aku cukup naik gunung yang paling tinggi. Gunung Slamet bukan gunung yang paling tinggi. Ya.
Ada gunung yang lebih tinggi dari Gunung Slamet. Aku akan naik gunung yang paling tinggi. Ya'simuni minal ma'. Aku nggak akan tenggelam. Dia pikir air tidak akan sampai gunung yang paling tinggi. Padahal di bawah bumi itu terus mengeluarkan air. Dari langit terus hujan. Berarti debitnya semakin tinggi. Ketika sedang seperti itu, Nabi Nuh tetap berusaha untuk mengajak anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fahala bainahumal mawju." Ketika sedang Nabi Nuh mengajak anaknya untuk beriman, anaknya tetap bersikeras tidak mau beriman, datanglah ombak. Anaknya pun tenggelam, ditabrak oleh ombak yang sangat besar tersebut. Anaknya siapa? Kulo kalih jenengan dibandingkan Nabi Nuh soleh sinten? Nabi Nuh. Itu pun anaknya tidak beriman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hidayah itu bukan di tangan manusia. Hidayah itu di tangan Allah. Ustaz, Nabi Nuh aja nggak bisa ngasih hidayah kepada anaknya. Apalagi saya, ya sudahlah. Biarin aja anaknya. Apakah seperti itu? Tidak. Maka jangan dipahami dari apa yang kita sampaikan. Bahwa tujuan kita untuk menyampaikan Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW yang tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Nuh yang tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Beliau bukan berarti bahwasannya kita ini kemudian putus asa, bukan. Bukan berarti kemudian kita ngelokro, duduk berpangku tangan. Ya. Anak kita nggak sholat dibiarkan, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwasannya usaha itu harus diiringi dengan doa. Doa harus diiringi dengan usaha. Makanya ada sebuah ungkapan. Usaha tanpa doa itu kesombongan. Apa? Usaha tanpa doa kesombongan. Dan doa tanpa usaha adalah kebodohan. Milih mana? Milih sombong apa bodoh? Gak milih dua-duanya. Gimana supaya gak milih dua-duanya? Ya usaha, ya berdoa. Coba diulangi. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Terus, doa tanpa usaha adalah kebodohan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Usaha apa Ustaz? Semuanya. Gak cuma usaha mendidik anak. Termasuk usaha membuat warung. Wow, sudah pengalaman di ayam penyet berapa tahun? Berapa? 7 tahun. Sudah berpengalaman di ayam penyet 7 tahun. Saya mau buka warung sendiri. Masa orang sukses? Orang mungkin. Kemudian dia melupakan Allah. Gak pernah berdoa kepada Allah. Sholat apa maning. Ya, itu namanya orang yang sombong. Apapun ikhtiar yang kita lakukan. Entah itu masalah duniawi, masalah ukhrawi, tetap harus berdoa kepada Allah. Tapi doa tok juga tidak cukup. Ya Allah, saya pengen jadi kaya. Ya Allah, saya pengen jadi... Nang masjid terus ora tahu kerja. Ustaz, apa salah itikaf? Yo itikaf masa tiap hari. Ya. Ada saatnya bekerja. Ada saatnya beribadah di masjid. Ya Allah, saya pengen punya anak 10. Ya Allah, tapi gak nikah. Ya gak mungkin toh. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak cukup hanya berdoa. Harus ada apanya tadi? Harus ada usahanya. Tapi orang yang beriman itu tidak menggantungkan diri kepada usahanya. Usaha itu cuma sarana.
Yang menentukan berhasil atau tidak berhasil siapa? Allah. Contoh, orang sakit usahanya berobat. Apakah setiap orang yang berobat sembuh? Padahal si A sama si B sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, kamarnya sama. Masuk ke rumah sakit sama, kamarnya sama, sakitnya sama, obatnya sama, dokternya sama. Sing siji mari, sing siji mati. Bedanya kurang apa? R sama T. Sing siji mari, sing siji mati. Siapa yang menentukan ini sembuh, ini mati? Siapa? Allah. Berarti kita harus berusaha. Cuman kita tidak boleh menggantungkan diri kepada usaha. Ya. Silahkan berikhtiar, silahkan bekerja. Ya. Silahkan beribadah. Akan tetapi yang akan menentukan sukses dan tidak sukses adalah Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Di dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Sudah hafal? Sudah hafal? Masya Allah. Coba 1, 2, 3. Masya Allah. Hafalnya kapan? Oh, zikir pagi ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Apa artinya? Ya orang bapak mending kan wis hafal. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Hayyu itu maha hidup. Qayyum maha mengurusi makhluknya. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kalau minta tolong itu jangan kepada siapa-siapa. Minta tolong itu kepada Allah. Karena Allah itu maha kuat. Maha mengurusi makhluknya. Kemudian Allah itu kalau dimintai tolong gak pernah bosan. Beda dengan manusia. Jangan minta tolong sama temannya sekali dibantu, 2 dibantu, 3 tuman. Manusia itu gampang bosan. Ya. Pengen minta tolong sama yang gak pernah bosan. Siapa? Allah. Jadi ada apa-apa minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami minta tolong. Mu itu siapa? Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi kita ini diajarkan untuk tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Setelah itu, aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh keadaanku. Urusanku ya Allah, perbaiki semuanya. Makanya doa ini subhanallah. Panjenengan rutin membaca doa ini, Masya Allah. Seluruh urusan kita, mau urusan duniawi, mau urusan ukhrawi, mau urusan pekerjaan, mau urusan rumah tangga, mau urusan pengajian, mau urusan apa saja. Kalau ini kita baca, Allah akan perbaiki seluruh urusan kita. Perbaiki itu maksudnya apa? Dibikin baik, dibikin lancar, dibikin gampang. Ya. Perjalanan dari rumah ke sini gampang. Pekerjaan di sini gampang. Nanti pulang juga perjalanannya
gampang. Sampai ke rumah ketemu dengan anak istri, didiknya gampang. Pengen berbakti sama orang tua digampangkan, ngaji digampangkan. Baca Al-Quran dahulu nggak tahu alif ba ta sa ja, nggak tahu membedakan antara ba sama ta, ya. Antara ba sama nun kewolak-walik, padahal titiknya cuma atas bawah. Antara kho sama jim kebalik-balik, ya. Titiknya satu di atas, satu di tengah, ya. Dahulu tidak tahu, tapi karena kita berdoa, aslih li sya'ni kullah, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, gampangkanlah urusanku. Subhanallah. Sekarang lancar membaca Al-Quran. Ya. Kemudian apa kelanjutannya? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun cuma sekejap mata. Sekejap mata niku pripun? Kedep. Kedep itu berapa menit? Setengah detik. Belum sampai 1 detik sudah. Maksudnya apa? Setengah detik pun jangan mengandalkan kekuatan pribadi. Setengah detik. Bayangkan. Kita kadang-kadang lupa sama Allah berapa detik. Ada sebagian orang berhari-hari, ada sebagian orang berbulan-bulan lupa sama, terlalu bangga dengan kekuatan dirinya. Mentang-mentang awaknya gede. Setiap hari fitness, nge-gym. Ya. Setiap hari angkat barbel, mentang-mentang kuat. Ada yang mengatakan mentang-mentang kaya. Ada yang membanggakan mentang-mentang pinter. Jangan. Jangankan 1 hari. Jangankan 1 jam. Setengah detik pun kita nggak boleh menggantungkan kepada kekuatan diri pribadi kita. Ini yang doa Nabi loh. Padahal Nabi itu adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat soleh, orang yang sangat kuat, orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu pun tidak mau setengah detik bergantung kepada kekuatan pribadinya. Saya tanya, jenengan sama Nabi kuat siapa? Iman siapa? Soleh siapa? Kalau Nabi setengah detik saja gak mau bergantung kepada kekuatan pribadinya, seharusnya kita harus lebih bergantung kepada Allah. Maka kesimpulan pengajian kita pada hari ini bahwa di dalam mencapai cita-cita apapun harus ada ikhtiar dan harus ada doa. Doa tanpa ikhtiar, doa tanpa ikhtiar, doa tanpa ikhtiar, kewalik. Doa tanpa ikhtiar, kebodohan. Ikhtiar tanpa doa, kesombongan. Mari kita gabungkan antara ikhtiar dengan doa. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Hadis Arba'in. Salah satu hadis Arba'in menceritakan bahwa ketika kita masih berada di perut ibu kita, terutama ketika usia kita sudah berapa bulan? 4 bulan. Allah akan mengirim malaikat. Tugas malaikat itu untuk menulis 4 hal. Apa yang pertama tadi? Umur. Yang kedua? Jodoh. Rezeki. Celaka dan bahagia. Celaka atau bahagia. Ketika kita masih di perut ibu kita, kita sudah ditentukan rezeki kita berapa. Sudah ditentukan jodoh kita siapa. Sudah ditentukan umur kita sampai kapan. Dan yang lebih penting, kita ini bakalan taat atau maksiat. Kita bakalan soleh atau jahat. Kita bakalan masuk surga atau masuk neraka. Semuanya sudah ditentukan.
Pertanyaannya, kalau sudah ditentukan, ngapain? Ngapain ikhtiar? Kan sudah ditentukan. Subhanallah. Pertanyaan itu, ngapain usaha lagi lah wong sudah ditentukan. Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasul SAW. Setelah mereka mendengarkan bahwa kita semua sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa fimal amal? Kalau demikian keadaannya wahai Rasul, ngapain kita beramal lagi? Loh, kok ngapain beramal? Ya iya. Kalau sudah ditentukan jadi penduduk surga, sudah ditentukan A nanti bakalan masuk surga. Lu ngapain lagi beramal? Lah wong sudah ditentukan masuk surga. Kalau sudah ditentukan masuk neraka, ngapain capek-capek amal? Lah wong ujungnya juga neraka. Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau baik itu, kenapa kita mesti beramal wahai Rasul? Maka kemudian beliau SAW menjawab, i'malu. Tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya menjadi penghuni surga, maka akan dimudahkan jalannya ke sana. Contoh, ditakdirkan mudah masuk ke surga. Jenengan itu loh sekarang di sini. Ini jalan ke surga atau bukan? Jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Ini loh jalan surga. Maka berhusnudzonlah, berprasangka baiklah kepada siapa? Jenengan insya Allah takdirnya surga. Kenapa Ustaz? Karena kita dimudahkan sama Allah untuk menuju ke surga. Contohnya kita bekerja di tempat yang memperhatikan pengajian. Ada nggak tempat yang tidak memperhatikan pengajian? Mayoritas. Jenengan bisa cek rumah makan yang ada se-Purwokerto. Yang pemiliknya memperhatikan pengajian anak buahnya. Bisa dihitung dengan nggak kok malah beboi kerja nang anak ngaji maning. Mendingan pindah golet sing ora ana pengajian. Loh ini sudah on the track. Apa on the track? Sudah di atas jalannya yang benar kok malah mencong. Malah belok. Ini jalannya sudah benar, dimudahkan. Jadi begini. Kita semua sudah ditentukan apakah surga atau neraka. Tapi tetap kita disuruh untuk beramal, berikhtiar, berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Ada yang pernah dapat bocoran? Gak pernah toh? Bocoran dari mana? Gak ada. Takdir Allah itu apalagi yang di Lauhul Mahfuz, yang tahu cuma maka kalau orang Jawa mengatakan ajan disii kerso. Jangan mendahului kehendaknya Allah. Kita tuh nggak tahu. Karena kita nggak tahu kita ini bakalan di surga atau di neraka, maka tetap kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Kita juga disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa saja seseorang ditakdirkan masuk neraka karena dia wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala balik takdir itu. Bisa.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qadha'a illa du'a. Satu-satunya yang bisa menolak takdir adalah doa. Apa? Doa. Ditakdirkan sama Allah, rizkinya hari ini 50.000. Doa terus. Ya Allah, berilah rizki yang melimpah, yang berkah. Ternyata dapatnya 500.000. Bisa? Bisa. Doa. Maka walaupun takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, kita tetap disuruh berdoa dan berusaha. Kenapa? Satu, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Kemudian yang kedua, karena doa bisa merubah takdir kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda